Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi hebat. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran ekonomi hari ini. Dalam video ini saya akan membahas salah satu kompetensi dasar untuk pelajaran ekonomi yang ada di kelas 10, yaitu kompetensi dasar 3.1, yakni mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Adapun indikator yang akan kita bahas adalah materi memahami konsep biaya peluang atau opportunity cost. Jadi, dalam kompetensi konsep dasar ilmu ekonomi ada materi biaya peluang atau opportunity cost. Lalu, apa sih biaya peluang itu? Mari kita simak materi selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayo, kira-kira gambar apa ya? Wow, sangat menggugah selera. Di bawah ini ada gambar mie ayam versus bakso. Ada apa dengan gambar ini? Coba perhatikan baik-baik. Kita pasti pernah dihadapkan oleh dua pilihan atau lebih. Contohnya saja, Ananda sekalian diberi uang jajan sebesar Rp10.000, di mana dengan uang Rp10.000 itu Ananda dapat membeli semangkuk mie ayam atau membeli satu mangkuk bakso. Kemudian Ananda memilih untuk membeli semangkuk mie ayam. Nah, dalam ilmu ekonomi hal tersebut disebut dengan biaya peluang. Biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Ingat, masalah pokok ekonomi itu kan berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, sehingga kita sebagai manusia itu dituntut untuk memilih pilihan dan memiliki skala prioritasnya masing-masing. Seperti kebutuhan ada primer, ada sekunder, ada tersier. Mana yang harus dipenuhi duluan, itulah dia. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Dalam perhitungannya, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Ingat, tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa juga pilihan itu menyangkut waktu, kesenangan atau hobi kita, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami individu. Ingat, kamu dan saya memiliki tujuan dan situasi dalam hidup yang berbeda. Kamu dan teman kamu juga memiliki pilihan, tujuan, dan situasi yang berbeda-beda. Penyebab munculnya biaya peluang. Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan menyebabkan keterbatasan. Keterbatasan memaksa kita untuk melakukan pilihan-pilihan tertentu. Lalu yang kedua, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Dan yang ketiga adalah memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Ingat ya, berdasarkan kebutuhan. Kok ada Ipin? Berikut cara menghitung biaya peluang. Di sini dijelaskan ada dua yang harus kamu ingat. Yang pertama, jika kamu menghadapi dua pilihan, maka biaya peluang adalah selisih dari biaya hal yang tidak kamu pilih atau
atau kamu korbankan dengan yang kamu pilih. Dan yang kedua, jika kamu dihadapkan dengan dua pilihan atau lebih, maka biaya peluang adalah pilihan yang kamu korbankan dan memiliki nilai terbesar. Yang pertama dijelaskan bahwasanya biaya peluang adalah selisih dari hal yang tidak kamu pilih dengan yang kamu pilih. Yang kedua, jika situasinya adalah dua pilihan atau lebih, maka biaya peluang adalah yang memiliki nilai terbesar. Selanjutnya, rumus biaya peluang. FO dikurang CO. Ingat rumusnya FO dikurang CO. FO itu adalah Return on Base Polygon Option atau nilai peluang yang tidak dipilih. FO adalah Return on Base Polygon Option atau nilai peluang yang tidak dipilih. Lalu CO adalah Return on Chosen Option atau nilai peluang yang dipilih. CO adalah Return on Chosen Option, nilai peluang yang dipilih. Untuk lebih memudahkan, mari kita masuk ke contoh soal. Pani, seorang tenaga kerja, berpeluang menjadi penjaga toko dengan gaji 1.500.000 per bulan, menjadi sales barang kosmetik dengan gaji 1.200.000 per bulan, dan berpeluang menjadi karyawan swasta dengan gaji 2 juta rupiah. Apabila Pani memilih menjadi wirausaha, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah, ingat, di sini dia memiliki lebih dari dua pilihan. Oke, lebih dari dua pilihan. Pembahasan. Pani memiliki beberapa pilihan untuk menerima penghasilan. Yang pertama, penjaga toko tadi gajinya 1.500.000 rupiah. Yang kedua, sales kosmetik 1.200.000 rupiah. Yang ketiga, karyawan swasta 2 juta rupiah. Tapi Pani memilih menjadi wirausaha. Ingat, di slide sebelumnya dijelaskan bahwasanya jika memiliki dua pilihan atau lebih, maka biaya peluang adalah yang memiliki nilai terbesar. Dari penjaga toko 1.500.000, sales kosmetik 1.200.000, lalu karyawan swasta 2 juta. Yang memiliki gaji atau nilai terbesar itu adalah karyawan swasta sebesar 2 juta rupiah. Jadi, jika Pani memilih wirausaha, maka penghasilan terbesar yang dikorbankan adalah 2 juta rupiah. Mudah bukan? Mudah. Saya yakin kamu pasti bisa. Oke, mari kita masuk ke soal untuk lebih memahami materi ini. Ayo berlatih. Di sini Ibu memberikan satu soal untuk Ananda sekalian. Diharapkan dari contoh soal sebelumnya Anda dapat mengerjakan soal ini dengan mudah. Bunyi soalnya seperti ini. Tuan Abu ingin membuka usaha dari uang pensiunan. Jika ia membuka usaha sablon dengan omset 80.000 per hari, usaha fotokopi dengan omset 60.000 per hari, dan usaha salon dengan omset 70.000 per hari, di mana 1 bulan sama dengan 30 hari. Tuan Abu harus memilih salah satu dari semua kemungkinan.
karena ada keterbatasan modal. Setelah dipertimbangkan, Tuan Abu ingin membuka usaha sablon. Besar biaya peluang per bulan adalah, ingat, di sini Tuan Abu itu memiliki lebih dari dua pilihan. Ada membuka usaha salon, ada usaha fotokopi, lalu ada usaha salon. Jadi ingat memakai rumus yang mana ya? Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat dan dapat membantu kita dalam memahami materi biaya peluang atau opportunity cost. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.